Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Oman Abdurrahman dari kelompok 5 dengan NPM 33311800029. Di sini saya akan menjelaskan pompa sentrifugal. Baik, yang pertama yaitu sejarah pompa sentrifugal, yang dimana pompa air pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Al-Jazari pada abad ke-12 di Mesopotamia, di mana di desa tersebut kekurangan akan air dan desa tersebut jauh dari sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan sebagainya. Sehingga Al-Jazari memiliki inovasi atau sebuah pemikiran bagaimana sebuah air dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka terciptalah alat yang bernama pompa sentrifugal tersebut, yang dimana pompa sentrifugal pada saat itu lebih sederhana dibanding pompa-pompa sentrifugal yang sekarang. Lanjut ke pengertian pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal atau sentrifugal pompa adalah pompa yang mempunyai elemen utama, yakni berupa motor penggerak dengan sudu impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerjanya yakni mengubah energi mekanis alat penggerak menjadi energi kinetis fluida atau kecepatan. Kemudian fluida diarahkan ke saluran buang dengan memakai tekanan. Energi kinetis sebagai fluida diubah menjadi energi tekanan. Dengan menggunakan impeller yang berputar di dalam casing tersebut dihubungkan dengan saluran hisap atau suction dan saluran tekan atau discharge untuk menjaga agar di dalam casing selalu terisi dengan cairan, sehingga saluran hisap harus dilengkapi dengan katup tangki foot valve. Ini adalah benda pompa sentrifugal. Pompa itu sendiri adalah yang di sini, yang dimana bentuknya itu seperti keong, sedangkan yang di bagian sini adalah motor listrik, yang dimana menjadi penggerak untuk memutarkan impeller sehingga fluida cair dapat terhisap oleh pompa sentrifugal tersebut. Pada prinsipnya pompa sentrifugal itu bekerja karena adanya tekanan. Pada pompa tekanan dibuang sehingga fluida cair masuki tekanan yang lebih rendah tersebut, sehingga masuk kemudian bisa disalurkan dan dipindahkan ke tempat yang kita inginkan. Lanjut ke bagian-bagian pompa sentrifugal. Ini adalah gambar dari bagian-bagian pompa sentrifugal, yang dimana di sini terdapat impeller atau baling-baling yang fungsinya untuk menarik air sehingga nanti bisa dikeluarkan melewati discharge dari suction nozzle. Di sini ada volute. Volute itu sendiri yaitu cangkang pada bagian impeller, sedangkan pada casing adalah cangkang juga, tapi dia tidak berada di bagian dalam pompa itu sendiri atau lebih di bagian luarnya. Karena pada dasarnya agar cairan itu bisa berpindah, cairan harus memiliki pompa harus memiliki ruang seperti yang dalamnya impeller yang nantinya akan dihisap oleh impeller tersebut. Nah, casing itu perantaranya yang menghubungkan poros ke impeller. Poros tersebut berasal dari motor listrik, dan di bagian sini terdapat dua bearing. Bearing tersebut berfungsi agar meluruskan agar tidak terjadinya goyangan dan lain sebagainya. Di sini terdapat seal untuk menutupi bagian casing agar tidak kemasukan air, maka diberikan seal. Dan ini ada O-ring
O-ring itu sendiri digunakan untuk melumasi bagian shaft bagian sini. Dan lanjut ke bagian prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeller akan ikut berputar karena didorong sudu-sudu. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi itu kemudian akan keluar melalui saluran yang nampaknya makin besar atau volute atau diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar. Nah, jadi ini adalah gambar animasi yang dimana di sini menggambarkan gerakan-gerakan fluida cair, yang dimana cairan itu berasal dari saluran suction masuk ke dalam volute, kemudian dikeluarkan melalui masuk ke bagian keong ini dan kemudian dikeluarkan melewati volute. Volute itu adalah output atau pengeluaran fluida cair ke tempat yang akan kita tuju. Lanjut ke pengaplikasian pompa sentrifugal. Pengaplikasian pompa sentrifugal biasanya terdapat banyak sekali, namun yang pada umumnya yang sering kita lihat biasanya ini contoh, memang banyak sekali. Ini adalah pompa yang ada di industri. Biasanya itu pompa digunakan di industri power plant agar dia mampu memindahkan fluida cair ke tempat yang dibutuhkan, seperti dari hasil pembakaran dan jadi uap, kemudian udah jadi cair, dia akan dipompa lagi ke boiler sehingga cairan bisa memenuhi tangki boiler tersebut. Kemudian di tengah ini adalah pompa rumah tangga. Pengaplikasiannya seperti pada umumnya yaitu untuk memompa air dari bawah tanah agar mempermudah manusia. Sedangkan yang di bagian kanan ini adalah seorang petani dan lain sebagainya yang berada di sawah untuk memindahkan air yang digunakan untuk pengairan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.